Halo guys, kembali lagi bersama gua di sesi review film. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, gua akan membawakan alur cerita film berjudul High and Low The Wars. Film ini menceritakan tentang sekelompok berandalan sekolah yang berniat untuk membasmi para pengedar dan sekaligus bandar narkoboy. Sebelum itu, seperti biasa, film ini berisi full spoiler. Jadi, kalau kalian gak suka kena spoiler, mending tonton dulu filmnya. Dan jangan lupa ambil cemilan dan kopimu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur cerita film High and Low The Wars. Di awal film kita diperlihatkan oleh 5 orang sahabat yang lagi reunian karena udah gak ketemu bertahun-tahun. Ternyata sebenarnya mereka beranggotakan 6 orang. Namun saat itu, 1 orang lagi tidak dapat hadir di sana. Mereka adalah Fujio, Madoka, Seiji, Orochi Brother, dan juga Arata yang tidak hadir di sana. Di movie kali ini, Fujio lah yang akan menjadi karakter utama. Mereka berenam dulunya dirawat oleh seorang nenek, dan mereka berenam sudah seperti layaknya saudara. Sebenarnya tujuan mereka semua berkumpul kembali untuk mendoakan makam si nenek. Fujio menjelaskan kepada mereka bahwa dia berencana untuk pindah ke kota dan akan bersekolah di SMA Oya. Tujuannya bersekolah di sana adalah ia ingin menjadi yang terkuat dan menggapai puncak SMA Oya. SMA Oya adalah salah satu kelompok yang berkuasa di wilayah Sword. Sedangkan SMA Oya dibagi menjadi 2 kubu. Kubu yang pertama adalah siswa paruh waktu yang berisikan siswa-siswa yang sudah tua, dan kubu ini dipimpin oleh Murayama. Sedangkan kubu yang kedua adalah siswa penuh waktu, yang mana kubu ini berisi siswa-siswa yang umurnya seperti anak SMA pada umumnya. Dan kubu ini dipimpin oleh seorang siswa bernama Todoroki. Singkat cerita, Todoroki yang tidak setuju dengan Murayama yang membagi SMA Oya menjadi 2 kelompok karena siswa paruh waktu tidak akan mengikut sertakan siswa penuh waktu dalam urusan Sword. Todoroki yang merupakan siswa terkuat dari siswa penuh waktu mencoba menentang Murayama yang menjadi orang terkuat di paruh waktu untuk berduel. Film beralih di mana Fujio yang menemui temannya yang bernama Tsukasa dan juga Jamuo. Tiba-tiba Tsukasa berniat untuk melawan fraksi lain yang bernama Yasukio. Di saat bertemu dengan fraksinya yang lain, tiba-tiba Tsukasa bilang kalau saat ini yang akan memimpin mereka adalah Fujio, si murid baru. Pada awalnya mereka semua meremehkan Fujio. Namun, setelah mengetahui kekuatan dari Fujio, mereka pun menerima Fujio sebagai ketua mereka. Film beralih di mana Fujio yang berada di sebuah atap, di mana Jamuo menjelaskan tentang kondisi SMA Oya yang terbagi menjadi 2 kubu, yang mana ada kubu paruh waktu yang dipimpin oleh Murayama dan kubu penuh waktu yang saat ini dipimpin oleh Todoroki. Tsukasa bilang kalau mereka lebih kuat darinya. Lalu Jamuo kembali menjelaskan beberapa fraksi yang ada di SMA Oya. Yang pertama ada fraksi Chunchun yang dipimpin oleh Nakagoshi dan juga Nakaoka. Yang kedua ada fraksi Yasukio yang dipimpin oleh Yasushi dan juga Kiyoshi, yang mana ternyata mereka berada di rusun yang sama. Di tengah pembicaraan, mereka tiba-tiba didatangi oleh Yasushi dan Kiyoshi, dan disusul dengan kedatangan Suji dan Shibaman, yang mana mereka adalah pengikut Todoroki yang berasal dari rusun yang sama. Fujio terkejut sekaligus senang karena mereka yang Fujio kenal di rusun ternyata berada di sekolah yang sama. Fujio menanyakan keadaan Todoroki kepada Shibaman dan Suji karena dia berencana akan mengajak duel Todoroki setelah matanya sembuh. Karena jika dia bisa mengalahkan Todoroki, Fujio secara otomatis akan menjadi yang terkuat di siswa penuh waktu. Film beralih di mana di sebuah tempat esek-esek ada seorang pria bernama Sachio yang sedang menghajar orang-orang yang ada di sana. Ternyata dia menjemput adiknya yang bernama Yui.
Sachio diketahui adalah seorang pemimpin Hosen yang mana kita tahu kalau anggotanya adalah orang-orang Falcon. Film beralih di mana fraksi Fujio yang bertemu dengan fraksi Todoroki. Di sana, Fujio kembali menantang Todoroki untuk baku hantam saat dia sudah sembuh. Tiba-tiba, si Todoroki mencoba mengetes kekuatan dari Fujio dengan cara menendangnya. Film beralih di mana Fujio yang mempergoki anak Oya yang sedang bertransaksi narkoboy. Mereka pun diinterogasi dan ternyata yang mereka beli adalah Red Drum. Red Drum sendiri adalah salah satu jenis narkoba yang pernah diproduksi oleh Kuryu Group. Murayama yang sedang tidur di atap ternyata mendengar pembicaraan mereka semua. Film beralih di mana siswa paruh waktu yang mengadakan sebuah rapat untuk membahas tentang Red Drum. Di saat suasana yang begitu serius, tiba-tiba Murayama marah karena dia tiba-tiba dipecat dari tempat pekerjaannya. Lalu Seki menawarkan untuk bertemu dengan ayahnya, yang mana ayahnya mungkin bisa memberikan dia pekerjaan. Singkat cerita, Murayama menemui ayahnya Seki dan Murayama akan bekerja sebagai mas-mas kuli di tempat ayahnya Seki. Lalu, dia diperkenalkan oleh para senior-seniornya yang mana mereka adalah Orochi Brothers. Ketika mereka hendak ingin bekerja, Orochi Brothers melihat teman masa kecil mereka Arata yang sedang melakukan transaksi Red Drum. Orochi Brothers yang menyapa Arata malah membuat Arata bergegas pergi bersama para komplotannya. Film beralih di mana mereka makan bersama. Orochi Brothers bercerita bahwa mereka bertemu dengan Arata yang sedang menjual obat bernama Red Drum. Fujio dan Madoka juga memberitahu bahwa Red Drum juga sudah tersebar di sekolah-sekolah mereka. Pada akhirnya, mereka semua berencana untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada Arata. Film beralih di mana Arata yang memasuki sebuah rusun tua, yang mana rusun itu adalah tempat markas bagi para pengedar narkoboy. Ternyata, seseorang di balik pengedaran Red Drum tersebut adalah sisa-sisa mantan anggota geng Dub. Mereka mendirikan kelompok baru yang bernama Kidra. Di saat yang sama, tiba-tiba datang anggota Kidra yang memberitahu bahwa mereka baru saja dihajar oleh seorang pria. Pemimpin Kidra yang tidak bisa menerima hal tersebut marah dan langsung meminta kepada anak buahnya untuk mencari orang tersebut. Keesokan harinya terjadi pertemuan antara seluruh fraksi dari kubu penuh waktu. Mereka berkumpul untuk menentukan siapa yang terkuat dan menentukan pemimpin kubu penuh waktu yang baru. Di saat mereka sedang panas-panasnya, tiba-tiba Murayama datang dan marah kepada mereka semua. Murayama yang mengetahui ada siswa dari penuh waktu yang menggunakan Red Drum menegaskan jika di SMA Oya melarang pemakaian narkoba jenis apapun termasuk Red Drum. Jamuo memberikan informasi bahwa di luar Sword juga di kota Tuarushi, tepatnya di SMA Hosen, ternyata mendapatkan masalah yang sama dengan Red Drum ini. Jamuo menjelaskan bahwa SMA Hosen dikenal dengan pasukan pembunuh. Selain itu, siswa Hosen terkenal dengan gaya rambut falconnya yang saat ini Hosen dipimpin oleh seorang pria kuat bernama Sachio. Ketika mereka hendak bubar, tiba-tiba fraksi Chunchun meminta bergabung bersama Fujio karena mereka sudah kenal lama dan kagum kepadanya. Murayama yang melihat itu kemudian menghampiri Todoroki dan berkata bahwa Fujio memiliki hal yang tidak dimiliki olehnya. Meskipun kau berhasil mengalahkanku, itu tidak menjamin semua orang akan mengikutimu. Ketika Murayama ingin pergi, Fujio mengatakan jika dia sudah menjadi pemimpin penuh waktu, dia akan menentang Murayama untuk baku hantam. Di sisi lain, ternyata SMA Hosen pun melakukan hal yang sama. Mereka mengadakan rapat untuk membahas tentang Red Drum. Seorang murid berkepala mangkok bernama Sabakan tiba-tiba diminta untuk melakukan penyelidikan. Di keesokan paginya, ketika Madoka dan Yui, adik dari Sachio, sedang pulang sekolah, mereka pun diikuti oleh seseorang. Ternyata dia adalah Sawamura dari SMA Hosen yang diperintahkan Sachio untuk mengawasi Yui dan juga menjaganya. Tak lama kemudian, anggota Kidra pun datang dan menyerang Yui. Mereka bertanya kepada Yui tentang siapa orang yang telah menghajar mereka kemarin. Melihat Yui yang sedang dalam bahaya, Sawamura pun menghajar semua anggota Kidra itu. Ketika sedang bertarung, mereka mengetahui bahwa Sawamura adalah siswa dari SMA Hosen. Kemudian, geng Kidra pun berhasil kabur menggunakan mobil Avanza yang masih kredit.
Di sebuah kafe es krim, Orochi Brothers menemui Chiharu yang merupakan anggota dari Sano Rengokai. Mereka menanyakan perihal soal Red Drum. Chiharu menjelaskan bahwa Red Drum adalah jenis narkoboy yang pernah diproduksi oleh Kuryu Group dan diedarkan oleh geng bernama Dog. Namun Chiharu berkata bahwa obat-obat itu harusnya sudah dihancurkan. Scene berpindah di mana Sachio yang sedang berada di sebuah kuil. Sachio pun yang melihat neneknya menaiki tangga dan hampir terjatuh, lalu ditolong oleh Fujio yang kebetulan berada di sana. Tapi sialnya malah si Fujio yang terjatuh. Sachio pun membantunya dengan memberikannya plester dan sebuah minuman kepada Fujio. Mereka pun akhirnya akrab tanpa mengetahui identitas dari masing-masing. Film beralih di mana Arata yang sedang mengunjungi makam si nenek dan berdoa di malam hari. Di saat yang bersamaan, dia bertemu dengan Seiji dan Seiji menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Arata. Namun tiba-tiba si Arata langsung memukul Seiji dan berkata untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Di malam yang sama, Yasushi dikeroyok oleh sekelompok orang yang mengaku bahwa dirinya dari SMA Hosen. Dan di sisi lain, Sawamura dari SMA Hosen dikeroyok oleh sekelompok orang yang mengaku dirinya dari SMA Oya. Karena kalah jumlah, Sawamura pun dihajar habis-habisan oleh mereka. Namun, dia sempat melihat wajah dari pelakunya itu, yang mana dia sebenarnya adalah salah satu anggota geng Kidra. Beruntungnya dia, ada anak Hosen yang lain datang untuk menolongnya. Akibatnya, Sawamura memiliki luka berat di bagian kepalanya. Scene beralih di sebuah warteg di mana Murayama yang sedang makan bersama Orochi Brothers. Mereka saling berbagi informasi bahwa yang mengedarkan Red Drum adalah geng Kidra. Murayama bercerita dulunya pemimpin geng Kidra pernah dihajar habis-habisan olehnya. Lalu kita diperlihatkan di sebuah rumah sakit yang mana Sawamura berbaring tak sadarkan diri. Di sisi lain dari SMA Oya, mereka mendapatkan surat tantangan dari SMA Hosen. Fujio yang tidak terima dengan hal itu mengajak seluruh siswa penuh waktu untuk melawan Hosen. Namun dalam konflik kali ini, Fujio tidak berniat untuk melibatkan kubu paruh waktu. Seperti yang kita tahu, hal semua ini memang direncanakan oleh geng Kidra untuk mengandu dombakan mereka. Di sisi lain, SMA Hosen tidak yakin mereka bisa menang melawan SMA Oya. Namun tiba-tiba Sachio datang dan memberikan semangat untuk teman-temannya. Film beralih di mana Fujio menghampiri Todoroki untuk memintanya bergabung dengan peperangan melawan Hosen. Todoroki yang melihat tekad dari Fujio langsung mengiyakan ajakannya itu. Singkat cerita, hari di mana tawuran itu pun tiba. Para anak SMA Hosen sudah bersiap untuk menyerang SMA Oya. Di sisi lain, SMA Oya pun siap untuk menghadapi gempuran dari Hosen. Saat hendak berperang, Sachio dan Fujio sama-sama terkejut karena mereka adalah pemimpin dari masing-masing SMA-nya. Karena pada awal berkenalan, mereka memang tidak saling mengetahui identitas masing-masing. Dan peperangan antara Hosen dan Oya pun dimulai. Di tengah tawuran, terlihat Arata dan teman-temannya dari geng Kidra yang sedang menonton tawuran itu. Shida yang berhasil mengalahkan Yasushi lalu menantang Fujio untuk baku hantam. Setelah Fujio berhasil mengalahkan Shida, Fujio pun langsung menantang Sachio untuk berduel. Namun, duel mereka gagal karena Murayama datang untuk menjelaskan bahwa mereka sedang diadu domba oleh geng Kidra. Setelah itu, Sabaken dari SMA Hosen pun datang memberitahukan bahwa Sawamura sudah sadar dan menjelaskan bahwa pelakunya bukanlah SMA Oya, melainkan adalah geng Kidra.
Mengetahui hal ini, kedua pihak pun menghentikan tawuran mereka. Sachio merasa lega karena pelaku dari kejadian ini bukanlah dari Fujio. Setelah tawuran mereka selesai, Todoroki bercerita kepada Fujio bahwa ada SMA yang lebih kuat dari Hosen di kota Towaroshi bernama Sujuran, yang kini dipimpin oleh seorang bernama Lao. Todoroki berkata bahwa Sachio pun tidak sanggup menang melawan Lao. Scene beralih di mana Fujio sedang berkumpul bersama teman-temannya, dan Madoka bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Arata. Ternyata selama ini Arata berjuang mencari uang untuk pengobatan ibunya yang kini sedang berada di rumah sakit. Karena itulah dia terpaksa melakukan semua ini. Fujio yang tidak terima dengan hal itu memutuskan untuk membantu Arata dan membawanya kembali ke jalan yang benar. Di sisi lain, di markas geng Ghidra, Arata mendengar pemimpinnya yang sedang menjelek-jelekan SMA Hosen dan juga SMA Oya yang mudah sekali diadu domba. Arata mengatakan kepada pemimpinnya bahwa mereka tidaklah sebodoh itu. Mendengar hal itu, Arata pun langsung dihajar oleh pemimpin Ghidra. Keesokan harinya, Sachio menemui Sawamura yang sudah siuman. Sawamura menjelaskan bahwa dalang dibalik semua itu adalah geng Ghidra. Sachio yang mengetahui temannya dilukai tentu tidak akan tinggal diam dan akan membalaskan dendamnya. Di sisi lain, Fujio yang berniat untuk menyerang geng Ghidra seorang diri tiba-tiba didatangi oleh murid-murid SMA Oya yang sudah siap tawuran. Akhirnya mereka pun bersama-sama pergi untuk menyerang geng Ghidra. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Hosen yang mana pada akhirnya mereka bersatu untuk mengalahkan geng Ghidra karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu membalaskan dendam dan menghancurkan geng Ghidra. Geng Ghidra yang mengetahui hal itu bersiap dan mengumpulkan para anggotanya serta senjatanya untuk menghadapi mereka semua. Dan adegan tawuran pun dimulai. Dalam tawuran bersama geng Ghidra, SMA Hosen dan SMA Oya sedikit kewalahan karena mereka melawan para anggota Ghidra yang menggunakan Red Drum, yang mana efeknya membuat mereka brutal dan tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Ditambah ketua geng Ghidra yang datang dengan anggota lainnya, namun keadaan berbalik ketika Orochi Brothers dan Murayama berserta pasukannya datang. Fujio pun mendapatkan kesempatan untuk memasuki ke dalam markas geng Ghidra. Dia mencari Arata dan mencoba menyadarkan Arata. Namun Arata yang kesal membaku hantam si Fujio. Tak berselang lama, baku hantam mereka dihentikan oleh Orochi Brothers. Akhirnya Arata pun tersadar dan menangis sejadi-jadinya. Pada akhirnya tawuran pun berakhir dan dimenangkan oleh SMA Oya dan juga SMA Hosen. Scene berpindah di mana Arata yang sedang berdoa di pemakaman untuk nenek yang sudah mengasuh mereka sejak kecil. Setelah itu, keenam sahabat itu pun berkumpul dan memberikan iuran untuk membantu Arata dan biaya pengobatan ibunya. Scene berpindah di mana kita diperlihatkan duel baku hantam antara Sachio dan Fujio. Meski pertarungan ini tidak diperlihatkan, sepertinya Fujio lah yang tumbang dalam baku hantam ini. Dan di sisi lain, Murayama, Furuya, dan Seki memutuskan untuk lulus dan berfokus untuk bekerja. Karena Fujio, Tsukasa, dan Jamuo penasaran dengan Sujuran, akhirnya mereka mengintip untuk melihat bagaimana SMA terkuat di kota Towaroshi. Namun keberadaan mereka diketahui dan memaksa mereka harus kabur karena kalah jumlah. Dan tamat. Dan itulah alur cerita dari film High and Low The Wars. Film ini sangat keren bukan? Dan sangat menghibur untuk kalian yang suka film baku hantam.
Film ini Mimin kasih rating 8/10. Kalau kalian suka sama video ini, like aja dan jangan lupa subrek, and see you next video. Bye bye.